Baik, selamat sore buat Ibu. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christina Jenny Elisa Simanjuntak dengan NIM 4332456. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat mengenai metodologi pengembangan perangkat yang sudah dijelaskan pada sesi teori kemarin. Nah, metodologi pengembangan perangkat digunakan untuk memecahkan masalah aktual dalam lingkungan industri. Seorang insinyur perangkat lunak atau tim insinyur harus menggabungkan strategi pengembangan yang mencakup lapisan proses, metode, alat yang dijelaskan dalam fase umum. Strategi ini sering disebut dengan model proses atau yang paradigma rekayasa perangkat lunak. Model proses untuk rekayasa perangkat lunak dipilih berdasarkan sifat proses dan aplikasinya, metode dan juga alat yang digunakan, serta pengendalian dan hasil yang diperlukan. Dalam sebuah makalah menarik sifat proses perangkat lunak yang menggunakan fraktal sebagai dasar diskusinya dan sifatnya sebenarnya dalam proses perangkat lunak. Ringkaran permasalahan masalah ini berlaku untuk pekerjaan rekayasa perangkat lunak di berbagai bidang, termasuk tingkat resolusi. Ini dapat digunakan pada tingkat makro ketika seluruh aplikasinya berada dalam pertimbangan. Nah, pada tingkat menengah ketika komponen program sedang direkayasa. Perkenalkan, nama saya Natalia Sri Ayusilain dengan NIM 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan paling signifikan dari suatu metodologi pengembangan perangkat lunak yang lainnya. 1. Signifikasi perangkat lunak mendefinisikan fungsionalitas dan operasi-operasi perangkat lunak. 2. Desain dan implementasi perangkat lunak menghasilkan produk perangkat lunak sesuai dengan peminat pengguna. 3. Validasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus divalidasikan apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan pengguna. 4. Evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak harus berkembang untuk memenuhi perubahan guna. Perbedaan secara perencanaan sistem atau sistem planning, waterfall, prototipe, red berawal dari kebutuhan. 2. Analisis sistem atau sistem analisis, waterfall, kebutuhan data yang mencakup menyeluruh. Prototipe, red, kebutuhan data yang disesuaikan dengan kebutuhan user. Perencanaan sistem atau sistem design, waterfall, testing yang dilakukan ketika semua tahapan para model sudah selesai. Prototipe, testing dapat dilakukan dengan prototipe telah yang dibangun sehingga hasil testing dapat berubah perencanaan sistem. Red, testing dapat dilakukan ketika prototipe telah dibangun sehingga hasil testing dapat merubah perencanaan sistem. Selamat sore, perkenalkan nama saya Tio Febrianti Simanjuntak dengan NIM 058 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada metodologi perangkat lunak. Ada 3 macam kelebihan dan kekurangan pada metodologi perangkat lunak. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, waterfall. Tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Yang kedua, cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minimnya kesalahannya. Yang ketiga, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Yang keempat, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Yang selanjutnya, kekurangan waterfall. Yang pertama, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur SEV sekuensial. Yang kedua,
terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel. Yang ketiga, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Baru yang selanjutnya, kelebihan pada Rapid Application Development. Yang pertama, lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sekuensia satu linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu singkat. Yang ketiga, model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembangan tidak perlu membuatnya dari awal lagi sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangan dari model RAD atau Rapid Application Development. Yang pertama, model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada. Tidak sama. Yang kedua, tidak semua aplikasi sesuai dengan RAD bila sistem tidak dapat dimodalkan dengan teratur. Yang ketiga, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan pada metodologi perangkat lunak prototype. Yang pertama, kelebihannya. Pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Yang keempat, adanya komunikasi yang baik antara pengembangan dan pelanggan. Kekurangan pada prototype. Yang pertama, proses dan perancangannya terlalu singkat. Yang kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototype, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Yang keempat, pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Terima kasih.